Shalom, kembali kita akan mendengarkan renungan pagi Jemaat Yosodipuro pada saat ini. Sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ampun dosa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Judulnya Strategi Iblis Melawan Para Pemelihara Sabat. Di dalam ayat tema kita di Mazmur 94 ayat 20 dan 21. Masakan bersekutu dengan engkau, takhta kebusukan yang merancangkan bencana berdasarkan ketetapan. Mereka bersekongkol melawan jiwa orang benar dan menyatakan fasik darah orang yang tidak bersalah. Saudaraku yang kekasih, ketika umat Allah mendekati bahaya di akhir zaman, setan berunding dengan para malaikatnya mengenai rencana yang paling berhasil untuk menggulingkan iman mereka. Dan kata setan atau si pendusta besar itu, hari Sabat adalah pertanyaan besar yang menentukan nasib jiwa-jiwa. Kita harus meninggikan Sabat ciptaan kita atau Sabat yang palsu. Kita telah membuatnya diterima oleh orang-orang dunia maupun anggota-anggota gereja. Sekarang gereja harus dipimpin untuk bersatu dengan dunia dalam mendukungnya. Kita harus bekerja dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat untuk membutakan mata mereka terhadap kebenaran dan menuntun mereka untuk mengesampingkan akal budi dan rasa takut akan Allah serta mengikuti kebiasaan dan tradisi. Jadi ini adalah upaya setan untuk mengaburkan pikiran daripada umat Tuhan. Saya akan mempengaruhi para pendeta yang populer untuk mengalihkan para pemelihara hari Sabat. Kemudian mereka akan melanggar perintah-perintah Allah. Kemudian selanjutnya, tetapi perhatian utama kita adalah untuk membuangkan setiap pemelihara hari Sabat itu. Kita harus membangkitkan kemarahan rakyat terhadap mereka. Saudaraku yang kasih, satu hari kita akan dibenci oleh banyak orang. Kita akan mengumpulkan orang-orang besar dan orang-orang bijaksana di pihak kita dan membujuk mereka yang berkuasa untuk melaksanakan tujuan kita. Kemudian hari Sabat yang telah aku tetapkan akan ditegakkan dengan hukum yang paling keras dan tegas. Mereka yang mengabaikannya akan diusir dari kota-kota dan desa-desa. Suatu pengalaman yang sangat mengerikan yang akan dialami oleh umat-umat Tuhan yang setia. Tetapi kita tidak perlu takut karena Tuhan akan beserta dengan kita. Tetapi saudaraku yang kasih, setan dia menyatakan bahwa sebelum hal itu tiba, dia katakan, tetapi sebelum melangkah lebih jauh, kita harus menjerat mereka yang menghormati hari Sabat yang benar. Kita dapat memisahkan banyak orang Kristen dengan keduniawian, hawa nafsu, dan kesombongan. Jadi akan ditawarkan keduniawian, hawa nafsu, dan kesombongan. Mereka mungkin berpikir bahwa mereka aman karena percaya akan kebenaran, tetapi memanjakan selera atau hawa nafsu yang lebih rendah, yang akan mengacaukan pertimbangan dan akan menghancurkan diskriminasi atau perbedaan dan akan menyebabkan kejatuhan mereka. Saudaraku yang kasih, kita perlu waspada sebagai umat-umat Tuhan. Saat-saat terakhir ini kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus hidup dengan doa, hidup dengan iman, hidup dengan
mempelajari terus kebenaran firman Tuhan dan mempraktekkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Dan demikian kita boleh menjadi saksi bahwa pada saat setan datang untuk menyerang kita sebagai para pemelihara hari Sabat, maka dia akan dikalahkan karena Bapa, Anak dan Roh Kudus dan berserta malaikat yang kudus akan menyertai kita di dalam pertempuran yang terakhir. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Amin.